Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazwani Aulia dengan NIM 400142018 dari Pendidikan IPA Rambel A. Saya akan melakukan praktikum kimia dasar, yaitu tentang termokimia menggunakan simulasi PET. Di sini sudah ada energi, forms, and change dengan dua belahan, yaitu intro dan sistem. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian intro. Begini tampilannya. Ini ada termometer, ada besi, ada bata, ada kompor, ada air dan minyak, tombol on off. Ini di sini untuk melihat bagaimana bentuk energinya dan juga dari apinya. Nanti kita nyalakan. Nah, jadi di dalam bahan-bahannya tadi, yaitu besi, bata, air, dan juga olive oil, terdapat simbol-simbol dari energinya. Yang pertama kita panaskan besi dan bata. Kita nyalakan kompornya. Nah, terlihat dari kompor ini, jika dinyalakan akan muncul api, dan apinya ini membawa energi panas yang disalurkan ke besi dan batanya. Lalu dari bata dan besinya mengeluarkan energi panas ke lingkungan. Jadi urutannya dari api ke besi dan bata, lalu ke lingkungan. Bentuk energinya sama-sama energi panas. Nah, maka dari itu inilah sebenarnya yang membuat mengapa panas yang kita rasakan itu bukan hanya pada bahan-bahannya atau pada bendanya, tapi juga di lingkungan sekitar bendanya, karena bendanya menyebabkan lingkungan di sekitarnya juga mengalami pemanasan. Nah, di termometernya ini menunjukkan berapa suhunya. Jika kita panaskan, ternyata suhunya bisa mencapai titik tertinggi dari termometernya. Nah, ketika kita dinginkan, ada energi panas yang turun ke kompornya. Nah, ini berarti ada penurunan suhu yang terjadi pada besi dan bata. Dilihat juga pada termometernya bahwa suhunya turun. Kemudian kita lanjutkan dengan air dan minyak. Sama seperti tadi, kita letakkan dulu termometernya, lalu kita panaskan. Nah, ternyata terjadi hal yang sama seperti besi dan bata, yaitu adanya energi panas dari api ke air dan juga minyak. Lalu dari minyak dan apinya menyalurkan energi panas ke lingkungan. Ini juga yang membuat uap airnya itu menjadi suhunya juga panas. Begitu juga dengan uap dari minyaknya. Nah, ada perbedaan dari minyak dan air, yaitu air lebih dulu mengeluarkan uap daripada minyak. Juga pada suhunya, minyak memiliki suhu yang lebih tinggi daripada air. Selanjutnya kita dinginkan. Terjadi hal yang sama seperti besi dan bata, yaitu dari air dan minyaknya mengeluarkan energi panasnya namun turun ke bawah, menandakan bahwa suhunya juga turun. Nah, terjadi pengeluaran energi panas dari air dan besinya. Nah, ini tadi ada energi yang muncul lalu masuk ke dalam bata. Artinya dari suhu yang ada di lingkungan, energi yang ada di lingkungan itu bisa juga masuk ke dalam suatu bahan atau benda. Nah, kemudian kita panaskan lagi bata dan besinya. Nantinya kita akan masukkan ke dalam olive oil dan air. Kita lihat perubahan yang terjadi. Kita panaskan terlebih dahulu. Nah, lalu kita masukkan ke dalam air dan juga minyak. Terjadi kenaikan suhu pada air dan penurunan suhu pada bata. Dan hasil akhirnya suhu keduanya sama. Nah, sekarang pada besi ke minyak. Terjadi hal yang sama juga. Dalam minyaknya itu
menaikkan suhu dan pada besinya terjadi penurunan suhu. Akhirnya keduanya memiliki suhu yang sama. Artinya benda yang ada di dalam sebuah cairan atau fluida ini suhunya sama dengan cairan dan fluidanya. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, walaupun sudah dikeluarkan, suhunya masih tetap sama. Kemudian kita akan lanjutkan ke praktikum yang kedua mengenai sistem. Di sini ada sajiannya, alat bahannya sudah tersedia, ada orang bersepeda, ada keran air, lalu ada matahari, juga ada teko pemanas, lalu di sini ada generator dan panel surya. Selanjutnya ada air, bolam lampu, dan juga kipas angin. Nah, yang pertama kita gunakan sepeda, generator, dan juga lampu. Untuk lampu dijadikan sebagai variabel tetap. Nah, di sini ada pengatur kecepatan dari pengayuhan sepeda. Di sini kita bisa lihat simbol energinya. Hijau artinya dari manusia ini ada energi kimia. Nah, kita lanjutkan dengan mengatur kecepatan dari sepedanya. Nah, terlihat dari orang yang bersepeda ini mengeluarkan energi kimia, lalu diubah menjadi energi mekanik dan juga energi panas. Itu yang menyebabkan manusia berkeringat karena kepanasan saat beraktivitas terus-menerus. Lalu dari salurannya ini diubah menjadi energi listrik, yaitu yang simbolnya biru. Lalu pada bola lampu diubah menjadi energi panas dan juga energi termal. Energi termal atau energi panas juga energi cahaya. Yang menyebabkan kenapa lampu jika terlalu lama dinyalakan akan terasa panas. Nah, kita lanjutkan ke praktikum yang kedua. Kita reset dulu. Kita gunakan keran, generator, dan juga lampu. Yang pertama kita nyalakan dulu air pada kerannya, yang nantinya akan membuat generatornya ini berputar seperti yang terjadi pada generator saat dihubungkan dengan rantai tadi. Nah, seperti ini. Kita lihat juga simbol energinya. Dari air ini mengeluarkan energi mekanik. Energi mekanik juga terjadi pada generator. Lalu pada saluran ini terjadi energi elektrik atau listrik. Di pada bolam ini ada energi panas dan juga energi cahaya. Seperti tadi, dari energi panas ini dapat kita ketahui karena pada saat kita menyalakan lampu lama, maka akan terasa panas juga. Energi cahaya yang dikeluarkan berarti ada cahaya yang bisa sampai ke lingkungan sekitarnya. Kita lanjutkan yang ketiga, kita gunakan matahari, panel, dan juga lampu. Dari matahari mengeluarkan energi cahaya, lalu disampaikan ke panel atau ditangkap oleh panel, diubah menjadi energi listrik, disalurkan ke lampu menjadi energi panas dan juga energi cahaya. Nah, akan terjadi begini terus-menerus. Tapi ketika ada awan yang menutupi cahaya matahari, apakah yang terjadi? Nah, kita setel dulu. Nah, kita adakan awannya. Nah, awan ini bisa menghalangi cahaya dari matahari sampai ke panel surya. Jadi mengurangi intensitas banyaknya cahaya yang bisa ditangkap oleh panel surya. Itu juga terjadi di keseharian kita, yaitu ketika ada awan maka cahaya matahari atau panas mataharinya juga itu yang kita tangkap, yang kita dapatkan itu lebih sedikit daripada jika tidak ada awan. Seperti ini saat kita kembalikan
awannya tidak ada, maka lebih banyak energi cahaya matahari yang bisa ditangkap oleh panelnya. Kita lanjutkan ke yang keempat dengan teko, generator, dan juga lampu. Jangan lupa untuk menyalakan simbol energinya. Nah, dari api muncul energi panas, ke dalam teko dijadikan uap air dan juga energi mekanik ditangkap oleh generator. Nah, pada uapnya ini masih ada energi panas. Karena itu maka saat ada uap yang muncul dari teko itu kita merasakan panas. Nah, di sini di salurannya energi listrik pada bohlam lampunya seperti yang ketiga tadi akan diubah menjadi energi panas dan juga energi cahaya yang bisa disampaikan juga ke lingkungan. Maka dari itu lingkungan bisa mendapatkan cahaya juga, yaitu menjadi lebih terang dan juga ada panas jika lama-kelamaan lampunya menyala terus-menerus. Nah, cukup sekian praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.